Perkenalkan, nama saya Yunita Sri Herawati dari kelas BK 1C. Di sini, saya akan mereview materi pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai dengan bab 5, yang mana bab 1 membahas tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bab 4, mengintegrasikan iman Islam dan ihsan kamil. Dan yang terakhir bab 5, bagaimana membangun paradigma Qurani. Sebelum tahun 1966, PAI di perguruan tinggi bukan mata kuliah wajib, sehingga hanya mahasiswa yang berminat saja yang mengikuti mata kuliah ini. Nah, setelah berakhirnya rezim Orde Lama, dikeluarkanlah ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PAI akhirnya ditetapkan sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah PAI wajib diajarkan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang sudah memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI yang profesional. Nah, adapun makna Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan. Nah, agama Islam model ini berlaku hingga akhir zaman, yang ajaran aslinya dilestarikan oleh pewaris Nabi. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi tentunya memiliki beberapa landasan, yaitu landasan psikologis, sosial, budaya, historis, filosofi, ideologi, dan yuridis. Nah, yang pertama kita akan membahas landasan psikologis. Nah, secara psikologis, manusia itu ada yang teis, ateis, dan setengah teis-ateis. Nah, realitasnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. Kelompok teis mengajak manusia untuk menyembah dan menaati Tuhan, nah sedangkan ateis mengajak manusia untuk tidak bertuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, adapun kelompok setengah teis-ateis tidak terlalu peduli tentang agama. Nah, disinilah PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar bersifat teis, yakni selalu dekat dengan Tuhan. Adapun konversi agama, yang dimana manusia selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. Nah, di sini PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Tidak adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi akan mengakibatkan larinya para mahasiswa kepada organisasi atau kelompok yang bertentangan dengan agama, masyarakat, dan pemerintah. Nah, secara filosofis, ideologis, dan yuridis formal, PAI di perguruan tinggi memiliki landasan yang sangat kokoh. Dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila, khususnya di sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 menegaskan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik, termasuk mahasiswa, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan mata kuliah mandiri yang wajib diajarkan pada program diploma dan sarjana. Nah, lalu bagaimanakah PAI diajarkan di perguruan tinggi? Nah, di sini ada dua pandangan. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses pembelajaran. Nah, pendapat pertama menyatakan pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI, dan dosen PAI harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam.
Nah, adapun pendapat kedua menyatakan pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses yang dimana mahasiswa tidak perlu diberi materi yang banyak. Dosen hanya cukup memberikan substansi materi yang paling dasar dan intinya saja. Nah, adapun pengembangannya diserahkan kepada mahasiswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Nah, sedangkan mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologik yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengamalan keislaman mereka semakin baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan mereview bab 2 tentang bagaimana manusia bertuhan. Nah, kebertuhanan dilandasi oleh adanya spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang menjadi penghubung dengan Tuhan. Nah, adapun bentuk dari spiritual itu sendiri ialah roh yang ada di dalam hati setiap manusia. Karena adanya roh di dalam hati, sehingga dari hati ini terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Namun, terkadang hati manusia menjadi gelap, sehingga manusia melakukan maksiat. Nah, jadi kesadaran manusia itu terletak pada hati, sehingga jika ingin dekat dengan Tuhan, hati kita harus suci. Nah, terus kenapa manusia memerlukan spiritualitas? Nah, karena manusia kadang mengalami yang namanya keterasingan dari diri sendiri dan lingkungan sosial, dan bahkan jauh dari Tuhan. Nah, agar manusia ini kembali memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi, maka diperlukan penguatan spiritualitas. Adapun menurut Syahrin Harahao, jika manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualis, maka rohnya akan lebih kuat. Nah, kemudian kita akan membahas konsep kebertuhanan. Nah, yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan dari perspektif psikologi. Manusia dapat merasakan hal gaib dalam dirinya karena ada jiwa halus atau roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia untuk membentuk karakter yang terpuji. Nah, karena adanya roh manusia mempunyai bakat kebertuhanan. Artinya apa? Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sejak lahir dan mampu merasakan, meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dari perspektif sosiologi. Nah, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Nah, hingga kini agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Nah, bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sesempit pemahaman manusia mengenai kebenaran. Agama tidak saja membicarakan hal-hal yang sifatnya eskatologis, malah juga kadang membicarakan hal-hal yang logis pula. Nah, agama juga tidak hanya membatasi diri terhadap hal-hal yang kita anggap mustahil, karena pada waktu yang bersamaan agama juga menyuguhkan hal-hal yang real. Nah, begitulah agama, sangat kompleks sehingga betul-betul membutuhkan mata yang sanggup melek
atau serius untuk memahaminya. Nah, dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu yang berkaitan dengan pengalaman manusia, baik secara individu maupun kelompok. Nah, oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Kemudian yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofi. Nah, banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu dalil al-hudus, dalil al-imkan, dalil al-inayah. Nah, kesimpulan inti dari 3 pendapat para filsuf muslim ini adalah Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan juga menjadi penyebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya. Nah, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Nah, baik, buruk, dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari Tuhan. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan mereview bab 3 tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, jadi tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Nah, untuk menggapai kebahagiaan sangat mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Nah, mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Nah, sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Nah, untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah ditetapkan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Nah, kenapa sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik ini sangat keliru dan tidak dapat diampuni. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan, ikutilah cara yang telah ditetapkan Allah dan jangan syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya saya akan mereview bab 4 tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatnya. Nah, dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan, maka untuk mencapai insan kamil, keimanan kita harus benar dan kokoh. Ibadah kita jalankan dengan benar, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Dan juga semua ibadah dan amal sosial yang kita lakukan harus mencapai tingkat ihsan. Nah, untuk mengokohkan keimanan kita, maka keimanan ini jangan hanya sekedar percaya, namun harus yakin. Nah, untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali unsur manusia, yakni raga, hati, roh, dan sir atau rasa. Nah, keempat unsur manusia ini harus difungsikan dengan menjalankan kehendak Allah. Hati nurani dijadikan rajanya. Nah, jika hati nurani dijadikan rajanya, secara otomatis raga menjalankan syariat, hati menjalankan tarekat, rohnya menjalankan hakikat, dan sirnya mencapai makrifat. Nah, jika sudah benar menjalankan keempat unsur manusia, mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan memperbaiki perbuatan. Nah, sekaligus mengikis karakter-karakter yang buruk. Nah, adapun kunci keberhasilan menapaki jalan menuju martabat insan kamil adalah menapaki karakter-karakter inti secara bertahap. Mulai tahap pertama, yaitu menanamkan karakter taubat. Nah, di mana kita benar-benar merasakan bahwa kita adalah orang yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, lalu bangkit untuk selalu beristighfar. Nah, dengan tetap dalam keadaan taubat, kita berusaha lagi menanamkan karakter wara, yaitu karakter yang selalu mengutamakan kehalalan, baik itu makanan, tempat tinggal, pakaian, barang, dan menghindari yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, kemudian menanamkan karakter zuhud, fakir, sabar, dan yang terakhir tawakal. Nah, jika semua sudah kita laksanakan, maka kita akan menjadi insan kamil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizin furujahum wal hafizati waz zakirina Allaha katsira waz zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Bab terakhir yang akan saya review ialah bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma.
Para mengandung arti dari samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang. Nah, dapat dikatakan paradigma adalah cara pandang tentang suatu realitas. Nah, adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh terhadap suatu realitas dengan menggunakan teori-teori ilmiah dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Nah, dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan, mengandung suatu gagasan yang murni, dan Al-Quran menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban. Nah, jika kita kaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju lebih dari 5 abad pada masa itu adalah karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Sekian pemaparan hasil mereview saya dari bab 1 sampai dengan bab 5. Salah hilafnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.